Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandi Fibjili Andika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memahami potensi penuh pada diri manusia. Presentasi ini akan mengupas tuntas tentang psikologi humanistik, sebuah pendekatan revolusioner yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Kita akan menjelajahi konsep-konsep inti, tokoh-tokoh berpengaruh, dan penerapannya yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi mahasiswa ekonomi dan pengambil kebijakan di Indonesia. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik adalah sebuah aliran pemikiran dalam psikologi yang menonjolkan pandangan holistik terhadap manusia, berbeda dengan pendekatan lain yang mungkin berfokus pada bagian-bagian tertentu atau aspek patologis. Humanistik memandang individu sebagai kesatuan yang utuh dan kompleks. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan untuk berkembang, tumbuh, dan mencapai aktualisasi diri. Manusia utuh dan potensi diri. Memandang manusia sebagai makhluk yang berharga dan unik. Fokus pada kapasitas individu untuk memilih dan membuat keputusan. Mendorong penemuan makna hidup dan tujuan pribadi, menekankan aspek positif dan kekuatan dalam diri manusia. Aktualisasi diri, konsep sentral dalam psikologi humanistik, proses berkelanjutan untuk mencapai potensi penuh seseorang, melibatkan pengembangan bakat, kemampuan, dan pemenuhan diri. Bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan pertumbuhan. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap keterbatasan dan pandangan pesimis dari psikoanalisis dan behaviorisme. Psikologi humanistik menawarkan perspektif yang lebih optimis dan berorientasi pada pertumbuhan, di mana manusia dianggap memiliki kebebasan untuk mengarahkan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Bagi manusia ekonomi, pemahaman ini penting untuk melihat potensi sumber daya manusia secara holistik, bukan sekadar unit reproduksi sementara bagi pengambil kebijakan. Ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas individu dan masyarakat secara berkelanjutan. Sejarah kelahiran, kekuatan ketiga. Psikologi humanistik muncul pada tahun 1950-an sebagai gerakan yang disebut sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi, menyusul psikoanalis Freud dan behaviorisme Skinner. Perkembangannya didorong oleh kebutuhan akan pendekatan yang lebih berpusat pada manusia, mengakui pengalaman subjektif, kehendak bebas, dan potensi intrinsik individu. Pada tahun 1950-an, ada reaksi terhadap dominasi. Psikologi humanistik lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap determinisme psikoanalisis yang menekankan dorongan bawah sadar, dan reduksionisme behaviorisme yang fokus pada stimulus respon yang teramati. Pendekatan ini ingin mengembalikan kemanusiaan dalam studi psikologi. Ada juga pengaruh filsafat eksistensialisme. Gagasan filosofi seperti eksistensialisme dan fenomenologi sangat mempengaruhi psikologi humanistik. Konsep tentang kebebasan, tanggung jawab, makna hidup, dan pengalaman subjektif menjadi landasan penting dalam teori-teori humanisme. Kemudian ada pendirian Asosiasi Psikologi Humanistik di Amerika dan keterkaitan dengan gerakan sosial. Dengan munculnya kekuatan ketiga ini, lapangan psikologi menjadi lebih kaya dan beragam, membuka jalan bagi peneliti dan praktik yang lebih berorientasi pada pengembangan potensi manusia.
Ada dua tokoh utama, yaitu Abraham Maslow mengemukakan teori tentang hierarki kebutuhan, dan Carl Rogers mengemukakan teori tentang terapi berpusat pada klien. Maslow dikenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan yang mengusulkan bahwa manusia dimotivasi oleh serangkaian kebutuhan yang disusun secara hierarkis, mulai dari kebutuhan dasar fisiologi hingga kebutuhan aktualisasi diri. Carl Rogers mengembangkan terapi berpusat pada klien, juga dikenal sebagai terapi berpusat pada person. Ia menekankan pentingnya 3 kondisi inti bagi pertumbuhan terapeutik: empati, memahami perasaan klien; penerimaan positif tanpa syarat, menerima klien apa adanya tanpa penilaian; dan kongruensi, ketulusan terapis. Prinsip dasar psikologi humanistik. Psikologi humanistik berlandaskan pada beberapa prinsip inti yang membedakannya dari aliran psikologi lainnya. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk memahami perilaku dan pengalaman manusia secara mendalam dan optimis. Prinsip tersebut yaitu adalah kehendak bebas, free will, pengalaman subjektif, kebaikan bawaan dan dorongan untuk berkembang, serta fokus pada saat ini, here and now. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi mahasiswa ekonomi untuk menganalisis perilaku konsumen yang tidak selalu rasional dan mempertimbangkan nilai-nilai personal dalam keputusan ekonomi bagi pengambil kebijakan. Prinsip kehendak bebas dan kebaikan bawaan ini mendukung pendekatan partisipatif dalam pembangunan, di mana masyarakat diberdayakan untuk menentukan arah hidup mereka sendiri dan kontribusi positif setiap individu dihargai. Hierarki kebutuhan Maslow, jalan menuju aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow adalah salah satu konsep paling terkenal dan berpengaruh dalam psikologi humanistik. Teori ini mengembangkan bagaimana kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri yaitu pemenuhan potensi penuh, kreativitas, dan pencairan makna hidup. Di bawahnya ada penghargaan, harga diri, pengakuan prestasi, dan respek dari orang lain. Ketiga ada sosial, kasih sayang, kepemilikan, pertemanan, dan hubungan intim. Keempat ada keamanan, dan yang paling bawah itu ada fisiologis. Terapi humanistik atau mengembangkan potensi klien. Terapi humanistik, khususnya terapi berpusat pada klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers, berfokus pada pengalaman subjektif individu dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kapasitas intrinsik untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Inti dari terapi ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, hangat, dan tidak menghakimi, di mana klien merasa aman untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka. 3 kondisi inti yang ditawarkan oleh terapis adalah empati, penerimaan positif tanpa syarat, dan kongruensi. Ada perbandingan antara humanistik versus psikolosis dan behaviorisme. Berbeda dengan psikoanalisis yang menyelami kegelapan masa lalu dan behaviorisme yang mereduksi manusia menjadi mesin respons, humanistik menawarkan pandangan yang lebih cerah.
Penerapan psikologi humanistik dalam pendidikan. Psikologi humanistik memiliki implikasi besar dalam dunia pendidikan, menawarkan pendekatan yang berpusat pada siswa dan menekankan pertumbuhan pribadi, kreativitas, serta pengembangan potensi untuk setiap individu. Ini melampaui sekadar transmisi pengetahuan, di mana penerapan-penerapan itu adalah siswa sebagai pusatnya, guru sebagai fasilitatornya, mendorong kreativitas dan lingkungan yang inklusif. Kesimpulan, warisan dan relevansi psikologi humanistik. Psikologi humanistik dengan fokusnya pada potensi, kebebasan, dan kebaikan intrinsik manusia telah memberikan kontribusi tak ternilai bagi pemahaman kita tentang kondisi manusia. Meskipun memiliki tantangan, relevansinya terus berkembang di berbagai bidang. Manfaat utamanya, optimisme dan harapan, menawarkan pandangan yang lebih positif dan memberdayakan tentang manusia, yang dapat mengurangi stigma dan meningkatkan resiliensi. Pengembangan potensi, aktivitas terapi, dan aplikasi luas. Setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya, menurut Abraham Maslow. Meskipun ada kritik, psikologi humanistik tetap menjadi pilar penting dalam psikologi modern. Bagi mahasiswa ekonomi, ia mengajarkan pentingnya melihat dimensi manusia di balik angka dan data, mendorong kepemimpinan yang berempati, dan membangun lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan. Bagi pengambil kebijakan di Indonesia ini adalah pengingat untuk merancang kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menghargai martabat individu, dan menciptakan peluang bagi warga negara untuk mencapai potensi terbaiknya. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera secara holistik, baik secara ekonomi maupun psikologi.